Belajar teologi bukan hanya untuk mengisi pikiran, mempercakapkan, mendiskusikannya dan memiliki kajian-kajian teologi, tetapi harus mengalami secara konkret apa yang Alkitab ajarkan. Belajar teologi bukan untuk aktualisasi diri supaya menjadi someone, aku hebat, aku bisa bicara tentang Tuhan, tetapi bagaimana kita berkenan di hadapan Tuhan. Tentu bagi pembicara seperti saya, penulis buku seperti saya, harus bisa menjadi teladan, lalu bisa mengajar orang lain. Dan ciri dari teologi yang benar adalah mengubah diri orang yang berteologi dan mengubah orang yang mendengar. Mengubah secara positif, yang cirinya kesucian hidup. 2, fokus yang berubah, langit baru, bumi baru. 3, kerja keras, giat memaksimalkan potensi untuk Tuhan. Betapa mengerikan ketika orang itu melihat kekekalan, tidak ada waktu untuk memperbaiki diri. Kadang-kadang kita itu bingung ya, lihat orang dipanggil polisi takut. Kalau memang tidak salah kan tidak takut. Dipanggil KPK lebih lagi, bisa tidak tidur semalam-malaman, bisa beberapa hari. Kok dipanggil Tuhan tidak takut? Coba saudara, kalau Anda salah, masuk penjara 4, 5, 6, 7 tahun, 13, 14 tahun dan seterusnya. Tapi kalau sampai dinyatakan salah oleh Tuhan, itu di kekekalan terbuang dari hadirat Allah. Loh, kok nggak takut saudaraku? Ya, saya juga kadang-kadang bingung kenapa dulu juga saya tidak takut. Tapi sekarang saya takut dan mengajak saudara takut. Beri hati yang takut ya Tuhan. Itu sudah makin sering saya ucapkan. Berikanku hati Tuhan, takut akan dirimu, agar aku hidup tidak bercacat, tidak bercela. Orang yang tidak menghayati kehadiran Allah, bahwa dia hidup, itu sembarangan yang dipikirkan, diucapkan, dilakukan. Kalau pakai bahasa bebasnya, ngemberin Tuhan, diemberin, dibiarkan. Aduh saudaraku, itu yang kita jalani di tahun-tahun yang telah kita lalui. Berikanku hati takut akan dirimu. Takut karena hormat, bukan karena takut tidak diberkati atau takut masuk neraka. Bukan itu dasarnya, karena kita hormat kepada Tuhan. Tetapi pasti dua-duanya tidak mungkin karir sampai 12 jam dua-duanya atau 18 jam dua-duanya. Kayaknya kecil kemungkinan. Pasti ada waktu yang tersisa. Nah, waktu yang tersisa ini mestinya tidak digunakan orang tua untuk yang lain, harus untuk anak. Kalau orang tua di rumah, anak harus direbut dari pembantu. Walaupun pembantu bisa memberi makan dan melayani anak, orang tua yang harus melayani. Walaupun pembantu bisa mendampingi, mengerjakan PR, tugas-tugas sekolah, orang tua yang harus mendampingi. Masalahnya, tadi saya katakan, orang tua tidak boleh mengerjakan pekerjaan yang lain, nonton film, seri lah. Makanya orang tua itu harus bertobat dan rohani, itu masalahnya. Paulus sendiri mengatakan asal ada makan pakaian cukup. Artinya kan, kalaupun kita punya banyak, semua yang kita miliki itu milik Tuhan, tetap miskin kita. Kekayaan kita yang sesungguhnya itu nanti di langit baru, bumi baru. Ya, Lukas 16 ayat 12. Alkitab jelas berkata begitu. Yesus berkata, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Jelas. Kamu bukan berasal dari dunia ini. Jelas. Jangan kumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkan harta di surga. Jelas. Kurang jelas apa? Kok bisa loh pungut-pungut ayat perjanjian lama tanpa melihat konteks historis dan makna orisinil dari ayat itu, lalu mengenakannya untuk orang Kristen. Tapi saya sendiri dulu juga termasuk
kelompok yang seperti ini. Tapi sekarang kita sadar kita sudah salah, kita bertobat saudaraku. Kita bertobat saudaraku. Jadi kalau saudara-saudara kita masih ada yang begitu gimana Pak? Oh, mereka bukan musuh kita. Lalu jangan kita berkata, wah mereka itu kesetanan. Enggak juga. Tuhan masih memberi kesempatan. Walaupun ajaran itu disusupkan oleh kuasa kegelapan. Ya, di tengah-tengah kegerakan rohani, kebangunan rohani gereja. Jadi kalau kita lihat 4 dasawarsa, 5 dasawarsa ini, kekristenan menggeliat di Indonesia, lalu banyak gereja-gereja baru muncul, mega church di sana sini ya. Ya, yang rata-rata sebagian mereka itu teologi kemakmuran. Tuhan mengizinkan, ya udah namanya anak-anak, maksud saya Kristen baru ya. Ya kemakmuran lah. Tuhan masih beri toleransi. Tapi tidak boleh terus-menerus begitu. Kita bakal mati loh. Tidak ada satupun yang kita bawa. Ini yang sering saya katakan kepada saudara. Lewati dari hari ke hari. Jangan mikir nanti, hari ini uang sekolah anak belum dibayar. Hari ini kredit barang ini belum dibayar. Hari ini warung tambah sepi. Saya juga melihat pesulitnya orang cari hidup. Jual makanan jauh jaraknya dari Depok rumah saya. Anak saya berkata, Pak beli, oh beli nak. Kamu beli bukan karena kita mau makan, kita membantu. Kalau dia tidak tersinggung, kita beri uang saja. Tapi itu tentu tidak mendidik. Hidup ini susah. Kita masih bisa punya uang dan makan. Tapi itu pun kita berkata, Tuhan, jaga aku. Lindungi aku Tuhan. Uangku ini tidak bisa melindungi hidupku, keluargaku, anakku. Tetapi bagi saudara yang tidak punya modal apa-apa, saya katakan, lewati hari demi hari. Mungkin Anda berkata, ya kalau Pak Eras punya rumah, duit cukup. Jangankan bulan depan, mungkin sampai 3-4 bulan lagi Pak Eras nggak mikir soal makan. Oh iya, tapi itu bukan andalan. Bukan. Sama sekali kita tidak boleh berpikir itu menjadi andalan. Aku pun harus melewati hari ini dan semua juga milik Tuhan. Kalau kita masih ada ikatan dengan dunia, kita mengikatkan anak kita dengan dunia. Cepat atau lambat anak kita tidak bisa terikat dengan Tuhan. Karena kebahagiaannya dunia, apalagi zaman milenial ini. Manusia menjadi fasik. Tuhan dianggap tidak ada atau tidak perlu ada. Rusak sekali saudara. Sebenarnya berat ya kita bersaing dengan dunia. Karena tiap hari mereka itu menghadapi dunia. Mereka menyerap begitu banyak input dari dunia. Sedangkan orang tua kadang-kadang sibuk bekerja. Dan tidak cukup memiliki waktu menggarami, mewarnai anak-anak. Aduh saudara. Tapi kita harus berjuang untuk itu. Jadi saudara-saudaraku sekalian, kita harus hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Anak-anak kita akan melihat bagaimana kita mengasihi Tuhan. Mereka mengasihi orang tuanya dulu. Karena Tuhan tidak kelihatan. Baru mengasihi Tuhan yang dikasihi oleh orang tuanya. Anak-anak mengabdi kepada orang tua, baru bisa mengabdi bersama orang tua. Kepada Tuhan yang kepadanya orang tua mengabdi. Dan mengabdi kepada Tuhan itu segalanya. Hanya untuk itu kita hidup. Dan orang yang mengabdi kepada Tuhan di dunia akan mengabdi kepada Tuhan di kekekalan. Orang yang tidak mengabdi kepada Tuhan di dunia tidak pernah mengabdi kepada Allah selamanya. Setiap orang harus bertanggung jawab atas keadaan dirinya. Kalau jahat, biar dia orang Kristen masuk neraka. Saudara berkata, Pak, tapi saya percaya. Percaya itu bertindak. Percaya pisteo itu artinya menyerahkan diri pada objek yang dipercaya. Kalau you jahat berarti gak percaya Tuhan. Makanya banyak orang yang secara teori bertuhan, teoritis. Tapi dari
perilakunya ateis, dia ateis praktis. Nah, orang baik ini bisa masuk dunia akan datang. Kalau saya bilang selamat, nanti banyak orang protes. Mosok orang di luar Kristus selamat? Ini orang salah. Dan itu fitnah. Dan Anda bisa bayangkan betapa membunuh karakter saya. Saya tidak pernah berbicara ada keselamatan di luar Kristus. Salib ini yang menebus semua dosa dunia. Katakan amin. Saudara yang mendengar langsung saya tidak pernah berkata ada keselamatan di luar Kristus. Lalu kalau ada orang berkata, Pak Eres keselamatannya ganda campuran apa? Ngerti nggak? Ini membuka ruangan bagi orang yang hidup sebelum zaman Yesus. Orang yang hidup di zaman Yesus sekarang tapi tidak pernah mendengar Injil atau salah mendengar Injil. Orang baik bisa masuk dunia akan datang sebagai anggota masyarakat. Dan memang Alkitab berkata, kita akan memerintah bersama-sama dengan dia. Saudara, banyak yang baik. Tapi saudara jangan hanya sampai di baik. Kalau saudara punya orang tua mampu menyekolahkan sampai sarjana, jangan berkata, Mam, lulus SD cukup ya. You must be perfect. Hidup keagamaanmu harus melebihi ahli Taurat dan orang Farisi. Di sini saudaraku. Saudara jangan punya agenda apapun. Agendamu cuma satu, Tuhan. Mau menikah, mau gak menikah, Tuhan. Mau bangkrut, mau kaya, Tuhan. Itu baru namanya menghargai Tuhan. Baru namanya menghormati Tuhan. Kurang dari itu, maaf ya, jangan urusan dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak mau kita mengabdi berdua Tuhan. Tuhan itu sabar sekali, saudaraku. Sabar sekali. Kita ini kurang ajar sekali, tapi Tuhan tetap sabar. Jangan kita bikin salah lagi, saudaraku. Dan ingat satu kalimat ini. Anda akan menemukan hal-hal yang membuka peluang Anda berbuat dosa. Anda akan menemukan peluang-peluang di mana saudara akan berbuat salah. Tapi peluang itu harus diubah menjadi kisah indah ketika saudara berkata tidak untuk dosa dan ya untuk kehendak Allah. Tentu sebagai pelayan Tuhan saya sering mendengar orang bertanya atau mendapat pertanyaan, Pak, kira-kira tahun depan ekonomi membaik atau gimana? Pak, ada pesan Tuhan nggak kira-kira bagaimana kondisi dunia? Kalau saya menurut Alkitab kondisi dunia memburuk, tapi bagaimana buruknya saya tidak tahu dan tidak perlu tahu. Yang penting saya berjalan dengan Tuhan. Yang penting itu. Dan kalau aku berjalan dengan Tuhan, apapun yang terjadi, Dia bersamaku, aku tidak akan tenggelam. Justru di situ letak percayanya. Jangan kita ingin keadaan baik baru kita percaya Tuhan beserta. Tuhan beserta itu tidak jaminan kita tidak bermasalah, saudara. Nah, kalau saudara melihat perjalanan orang Kristen gereja mula-mula dari tahun 30 sampai tahun 300 lebih, mereka terus teraniaya. Kira-kira Tuhan di mana coba? Mereka bisa dibunuh, disalib, dibakar hidup-hidup, dipancung. Seakan-akan Yesus kalah oleh dewa Zeus. Seakan-akan Yesus ya tunduk terhadap dewa Hermes. Karena orang Kristen tidak berdaya. Ya nggak berdaya. Tuhannya mana? Tetapi itu didesain Tuhan supaya gereja zaman itu waktu itu menjadi murni di tengah-tengah suasana aniaya itu. Demikian pula dengan suasana dunia kita yang berantakan ini. Yang pertama itu kita mesti membenahi diri sendiri dulu, bukan bagaimana menyelesaikan masalahnya. Percaya itu di sini, bukan ditentukan oleh keadaan luar. Kalau keadaan luar membaik, ya gua percaya. Keadaan luar membaik, ya saya percaya. Biar keadaan tidak membaik, bahkan memburuk, aku percaya kepadamu. Jadi yang kita persoalkan itu bukan masalah di luar sana itu, tapi di dalam. Kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu takut? Di sini. Jangan kita berkata, Tuhan selesaikan masalah ini. Aku percaya oleh pertolonganmu. Biar Tuhan tidak menolong, aku tak percaya. Lihat itu Sadrak Mesakh Abednego. Dipaksa menyembah patung yang didirikan oleh
Nebukadnezar di lembah Dura. Dia tetap tidak mau. Dia berkata, kalau Allah yang kami sembah ya, tidak menolong kami tetap tidak menyembah. Nah, kalau kita menghadapi keadaan ini, kita tidak ingin corona ini berlarut-larut. Tetapi kita jangan memaksa Tuhan. Tuhan hentikan ya, jangan maksa. Semua dalam kendali Tuhan kok. Dan kita tidak memiliki hak untuk mengatur Tuhan. Yang kita bereskan itu dari dalam. Jadi kalau kita menghadapi masalah, yang harus kita selesaikan itu dari dalam dulu. Karakter kita, watak kita, kecurigaan kita kepada Allah. Bukan di luar. Jadi masalah itu besar atau kecil itu sebenarnya relatif. Bahkan mestinya yang menjadi masalah itu bukan masalah itu sendiri, tapi bagaimana reaksi kita terhadap masalah. Sosiologi membuktikan ketika zaman susah, agama menjadi solusi. Nah, orang berbondong-bondong cari Tuhan. Lalu gereja menyambut, ini gereja yang salah, dengan menjanjikan seakan-akan Yesus sebagai juru selamat duniawi, juru selamat ekonomi, mantri kesehatan. Ya memang Tuhan menyembuhkan orang sakit, membuat 5 roti 2 ekor ikan cukup untuk ribuan orang. Tapi itu hanya tanda untuk satu tujuan, untuk satu destinasi yang jelas. Saya bukan tidak percaya mujizat. Bodohlah kalau orang tidak percaya mujizat. Allah ada, mujizat juga ada. Tapi bukan tujuan. Masalahmu tidak melebihi kekuatan manusia, kata Alkitab. Bukan kekuatan orang Kristen, kekuatan manusia. Jadi semua orang juga punya pengalaman yang sama. Hadapi dan tanggung jawab. Tapi kalau engkau datang ke gereja, mari ke langit baru, bumi baru. Ajar aku, Bapa, gentar sepatutnya kepadamu, Bapa kami yang di surga. Mengasihi Bapa dengan segenap jiwa, segenap hatiku dan akal budiku. Anda saya kasih tahu ya, tolong dengar ya. Kita boleh mengasihi Allah itu sudah anugerah. Siapa kita boleh mengasihi Allah yang juga berkenan kita panggil Bapa? Hebat, luar biasa. Jadi sangat disayangkan dan malang kalau kita tidak serius mau hidup seturut dengan kehendaknya. Membenahi diri untuk layak masuk rumah Bapa, itu menyukakan hati Allah. Itu berarti kita menghormati Dia, menghargai Dia. Kita meninggikan kerajaan surga sebagai hal yang bernilai, menghormati Allah yang Maha Kudus. Inilah satu-satunya tujuan dan isi hidup kita, saudaraku. Jangan kita sembarangan lagi. Dan kalau saat ini Tuhan memberi kesempatan kita berubah, jangan mengeraskan hati. Dulu kita kalau nyanyi, saya masih ingat ada Om Ho, saya masih muda, nyanyi lagu Gunung yang Suci telah kupilih, harta dunia pun sudah jauh, Yerusalem baru ya tanah airku, di sana
Kita itu tidak mikir bakal jadi orang kaya. Wah, penuh hati kita mencintai Tuhan. Mau pergi pelayanan kemanapun Tuhan mau utus, siap. Begitu kita jadi pendeta, khotbah kanan kiri depan belakang, amplop banyak, kita lupa saudara. Lupa. Kita mikir bagaimana membeli sound system yang bagus. Bagaimana mengganti pelek mobil kita agak lebih keren. Bagaimana pakai handbag yang bermerek. Bisa lupa. Sampai akhirnya saya bertobat. Yesus yang dulu saya cintai seperti hilang. Aku bisa bicara tentang Yesus, tetapi hanya fantasi rasanya. Karena aku tidak mencintai penuh utuh Tuhanku. Karena hatiku kubagi untuk dunia. Ujian itu bukannya pada waktu kita tidak punya uang, tidak waktu kita tertindas, kita dihina, dibully, dijahati, difitnah. Ujian. Waktu miskin susah, tertindas, pencobaan. Justru waktu uang kita banyak, kita terhormat, dipuji orang, nama kita diangkat, jadi terkenal. Itu cobaan yang besar, saudaraku. Kita harus berlatih untuk selalu dalam kesadaran kita ada di hadapan Tuhan. Allah selalu memeriksa hati kita. Nah kan kita dulu kalau mau ngomong aja, mau marah saja. Mau diplomasi saja. Mau ramah tamah yang dibuat-buat, mau licik-licikan, itu otomatis licik. Apalagi pedagang-pedagang yang sudah biasa licik-licikan, yang biasa kolusi dengan pejabat, itu otomatis licik dan bengis. Perhatikan, licik dan bengis. Pokoknya kalau duit jadi binatang dia. Memang kelihatannya mantap, agung, bengis dia. Kalau kita menaruh Tuhan di depan mata kita punya sikap berhati-hati. Apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan. Dari hal ini kita bisa membangun kekudusan. Kekudusan itu bukan sesuatu yang abstrak, tetapi natural, real. Kita rasakan sendiri dan dirasakan orang. Seperti seni. Kita pasti bisa rasa dong. Waktu kita melukis, kurang bagus, buang, lukis lagi. Kalau sudah jadi, indah. Aku dulu kalau ketemu yang begini, saya banting orang ini. Sekarang, enggak, aku menikmati. Kalau ketemu yang begini dulu, aku buat ini. Sekarang enggak, aku nikmati. Dan kita juga bisa dinikmati orang, saudaraku. Betapa berbahayanya orang yang tidak punya masalah. Biasanya orang ke gereja supaya tidak punya masalah. Betapa berbahayanya orang yang tidak punya masalah. Dan orang yang mengendaki hidup tanpa masalah, orang yang pasti tidak masuk surga. Tidak mungkin dia layak menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Maksudnya Pak, bagaimana kalau kita nggak punya masalah? Kalau kau tidak punya masalah, berarti kau harus memikul masalah Tuhan. Masalah Tuhan itu besar. Mengapa? Sebab karya keselamatan Tuhan Yesus tidak boleh berhenti hanya sampai di Bukit Golgota, harus sampai ke ujung bumi. Tuhan berkata orang miskin selalu ada padamu. Itu masalah. Seperti dia menangisi Yerusalem, apakah kita menangisi jiwa-jiwa yang sekarang sedang meluncur ke neraka? Itu masalah. Orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri, orang yang sibuk dengan masalah pribadi dan berusaha untuk tidak memiliki masalah-masalah pribadi, setelah itu merasa bahagia jika hidup tanpa masalah-masalah pribadi, dia tidak mungkin setia kepada Bapa di surga. Dia tidak mungkin bisa mendampingi Tuhan Yesus dalam perjuangan.
Coba saudara renungkan ya, bagaimana orang-orang Kristen dahulu ya, puluhan bahkan ratusan tahun, sejak lahir sampai mati mungkin menderita, teraniaya. Kok bisa loh melewati hari itu? Kok mau loh mereka disalib, hidup-hidup dibakar, hidup-hidup dalam keadaan seperti itu? Tuhan seakan-akan tidak ada. Hidup mereka itu gelap gulita, saudara. Dari bangun tidur sampai malam hari itu gelap gulita. Nggak ada masa depan. Kok bisa loh mereka bertahan? Karena pengharapan kedatangan Tuhan. Mereka mengikut Yesus, saudaraku. Dan Tuhan memang mengkondisi dunia waktu itu seperti itu bagi orang Kristen. Supaya mereka jangan terjerembab, terperangkap dalam percintaan dunia. Memang dunia waktu itu dikondisi demikian bagi orang Kristen supaya mereka berhenti berbuat dosa. Dunia tidak terbuka untuk mereka. Mereka dimatangkan Tuhan lewat penderitaan fisik. Sekarang tidak ada penderitaan fisik. Dunia terbuka. Tapi mestinya dengan gereja usia 2000 tahun ini, kita mestinya sudah sadar bagaimana kita seharusnya mengisi hari hidup kita. Tahun 380 Masehi ketika kekristenan menjadi agama negara, abad-abad berikutnya, gereja mengalami masa kegelapan. Sampai abad 15, Martin Luther muncul. Apa gereja sudah beres? Belum. Gereja harus mengalami pemulihan terus. Hari ini kita tidak menemukan spirit yang dimiliki Paulus. Kita kehilangan spirit itu. Ayo kita bangkitkan kembali, saudara. Semangat menantikan kedatangan Tuhan. Menaruh seluruh pengharapan hanya kepadanya. Bicara seperti ini berat sebenarnya, saudara. Berat. Karena konsep orang sudah salah. Konsep orang sudah salah. Kesannya apa yang saya ajarkan ini seperti menurunkan derajat Yesus. Ngerti? Kesannya diturunkan. Faktanya memang Tuhan Yesus itu tidak sederajat dengan Bapa. Itu kuncinya di situ. Kalau dikatakan sederajat dengan Bapa, nggak bisa. Yesus berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itu kan diartikan banyak orang dia punya kuasa dari dirinya. Tidak. Dia melepaskan haknya, exousia, hak. Dan dia menerima kembali hak itu. Kalau dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Oleh sebab itu harus memahami dengan tepat setiap ayat, sesuai dengan konteksnya, baru kita bisa melihat frame atau bingkai yang luas. Tapi kalau Yesus dianggap sejajar, juga punya kuasa, aduh, Roh Kudus juga rohnya, roh terpisah, kacau. Mengerti, saudara? Nah, cuman sekali lagi, hal ini tidak dijumpai dalam buku-buku manapun, bahkan dalam keputusan konsili. Jadi kita ini dianggap sudah melawan arus. Saudara percaya? Saya diberkati? Anda boleh tepuk tangan. Faktanya memang Tuhan Yesus itu tidak sederajat dengan Bapa. Itu kuncinya di situ. Faktanya memang Tuhan Yesus itu tidak sederajat dengan Bapa. Itu kuncinya di situ. Faktanya memang Tuhan Yesus itu tidak sederajat dengan Bapa. Itu kuncinya di situ.